Brasil menang dramatis atas Kolombia. Timnas Brasil menang dramatis atas Kolombia dengan skor 2-1 dalam pertandingan lanjutan Copa America 2021. Kolombia unggul terlebih dahulu melalui tendangan gunting dari Luis Diaz yang memanfaatkan umpan silang dari Juan Cuadrado dari sisi kanan. Brasil baru bisa mencetakkan gol balasan pada menit ke-78 melalui Roberto Firmino yang memanfaatkan umpan silang dari Renan Lodi. Gol itu sempat diperdebatkan oleh para pemain dari Kolombia. Pasalnya, bola yang sebelumnya ditendang oleh Neymar membantur wasit. Bola liar kemudian direbut oleh Lucas Paqueta yang kemudian dioper kepada Lodi, menjadi umpan silang matang kepada Roberto Firmino. Gol kontroversial itu akhirnya ditinjau oleh VAR, akan tetapi VAR memutuskan gol milik Firmino tersebut tetap sah untuk Selecao. Dan pertandingan yang penuh ketegangan itu harus berujung dengan tambahan waktu selama 10 menit. Dan pada masa injury time itu juga tim Samba bisa memanfaatkan momentum. Lewat sepakan pojok dari Neymar di menit ke-90+10, Casemiro berhasil membobol gawang Kolombia melalui sundulan darinya. Dan Brasil pun pulang dengan 3 poin usai kalahkan Kolombia dengan dramatis. Besar Euro hadirkan final kebagian. Peserta babak 16 besar Euro 2021 rampung sudah ditentukan seiring berakhirnya match terakhir di dalam grup F. Dan ada 2 final kebagian yang tersaji di fase gugur kali ini. Di babak 16 besar, Inggris dijadwalkan akan bersua dengan Jerman, dan laga kedua tim diprediksi akan berjalan sangat sengit. Selain itu, Belgia juga akan bersua dengan Portugal di fase gugur. Perang bintang sekali lagi akan terjadi pada laga tersebut. Di sisi lain, Kroasia akan bertemu dengan Spanyol, sementara Belanda akan bersua dengan Republik Ceko, sementara Prancis akan bertemu dengan Swiss. Dan Italia yang sudah lolos terlebih dahulu bakal bersua dengan kuda hitam yakni Austria. Dan di babak 16 besar tersemat juga laga kurang populer antara Wales yang akan berhadapan dengan Denmark. Akhirnya Karim Benzema mencetakkan gol untuk Prancis. Prancis memainkan laga terakhir grup F Euro 2021 dengan mereka berjumpa dengan Portugal. Prancis yang sudah pasti lolos ke babak 16 besar bermain imbang 2-2 pada laga yang digelar di Puskás Arena tersebut. Karim Benzema mencetakkan 2 gol ke gawang Portugal. Dan gol ini punya arti yang penting, baik bagi Prancis maupun bagi Benzema secara pribadi. Sebab Benzema sudah lama menantikan gol ini. Seperti diketahui, Benzema tidak pernah dipanggil Prancis sejak skandal asusila pada tahun 2015 yang lalu. Benzema mengakhiri penantian panjang selama 5 tahun 258 hari untuk kembali bisa mencetakkan gol untuk Prancis. Dan kali terakhir Benzema mencetakkan gol untuk Prancis terjadi pada Oktober 2015 yang lalu ketika Prancis menang 4-0 atas Armenia. Karim Benzema tepat berusia 33 tahun 186 hari ketika tampil di laga Portugal melawan Prancis tersebut. Dan Benzema menjadi pemain tertua yang mencetakkan lebih dari 1 gol untuk Prancis di turnamen mayor seperti Euro ataupun Piala Dunia. Benzema melewati catatan dari Zinedine Zidane yang berusia 31 tahun 356 hari saat membobol gawang Prancis di Euro 2004 yang lalu. Cristiano Ronaldo sampai rekor milik Ali Daei. Hasil imbang 2-2 dalam laga Portugal melawan Prancis memiliki makna spesial bagi Cristiano Ronaldo. Dalam laga itu, Ronaldo tak cuma mencatatkan brace melalui titik penalti, ia juga menyamai rekor gol internasional milik Ali Daei. Sebelum bersua dengan Prancis di Puskás Arena pada match di ketiga grup F, Cristiano Ronaldo sudah membukukan 107 gol di pentas internasional. Artinya dia butuh 2 tambahan gol lagi untuk sejajar dengan mantan striker timnas Iran tersebut. Bak skenario yang sudah direncanakan, 2 gol itu lahir pada momen krusial. Portugal yang butuh poin untuk bisa lolos ke babak 16 besar terbantu lewat 2 gol penalti dari Ronaldo. Meski 2 gol itu dibalas oleh Karim Benzema, Cristiano Ronaldo tetap bisa tersenyum pada akhir laga. Bagaimana tidak, selain Portugal bisa lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik, Cristiano Ronaldo juga menyamai rekor 109 gol milik Ali Daei. Dia dan mantan bomber timnas Iran itu berdiri sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di kancah internasional. Ronaldo mencapai 109 gol dalam total 178 penampilan, sedangkan Ali Daei mencatatkan 149 cap saja. Gabung bareng Gianluigi Buffon akui tolak tawaran dari Barcelona. Gianluigi Buffon memutuskan untuk bergabung dengan klub lamanya yakni Parma
setelah memilih hengkang dari Juventus pada akhir musim panas ini. Di balik keputusannya itu, ternyata Buffon sempat menolak tawaran dari La Liga Spanyol yakni Barcelona. Seperti yang dikutip dari Sport, Barcelona dikabarkan memberikan penawaran kepada Buffon setelah ia menyatakan hengkang dari Juventus. Namun Buffon menolak dengan tegas tawaran tersebut karena ia tak mau hanya menjadi kiper kedua. Selain itu, Buffon lebih memilih Parma karena ia merasa memiliki hubungan emosional yang kuat bersama klub Serie B tersebut. Ousmane Dembele harus jalani operasi untuk cedera lututnya. Ousmane Dembele terpaksa keluar dari skuad Prancis untuk Euro 2021 ini setelah ia mengalami cedera saat menghadapi Hungaria. Pemain berusia 24 tahun itu kini dilaporkan harus menjalani operasi. Meski masih belum bisa dipastikan ia bakal melewatkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan masa pemulihannya. Di tempat lain, Barcelona telah mengumumkan bahwa pemainnya itu akan memerlukan operasi pada cedera lutut kanannya karena mengalami dislokasi tendon bicep yang kemungkinan akan membuatnya absen dari tim selama beberapa bulan ke depan. Meski dari pihak Barca sendiri belum bisa mengumumkan kapan pastinya sang pemain bisa kembali bermain. Sementara dari media setempat ia diberitakan harus absen selama setidaknya 3 bulan mendatang untuk bisa benar-benar kembali siap bermain. Achraf Hakimi sepakat bergabung dengan Paris Saint-Germain. PSG dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek kanan milik Inter Milan yakni Achraf Hakimi. Setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan Hakimi, PSG bakal melempar penawaran resmi kepada Inter Milan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Hakimi sudah sepakat dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang diajukan oleh PSG. Dan pemain timnas Maroko itu bakal ditebus dengan bandrol sebesar 70 juta euro. Inter Milan terpaksa melepas Hakimi karena saat ini sedang terlilit masalah finansial. Media-media Italia melaporkan Nerazzurri wajib mendapat dana segar sebesar 80 juta euro pada tanggal 30 Juni mendatang. Hakimi bukanlah satu-satunya penggawa Inter Milan yang siap dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Kabarnya Nerazzurri juga siap melepas Lautaro Martinez. Pemain asal Argentina itu bakal dijual dengan bandrol sebesar 80 juta euro. Adama Traore berpotensi kembali ke Barcelona. Diketahui Adama Traore merupakan produk Akademi La Masia, namun Adama Traore selama berada di Barcelona kurang mendapatkan menit bermain di tim utama. Tercatat ia hanya membuat 4 penampilan kompetitif saja. Terus di hubungan kembali berkarir di La Liga Spanyol, sang pemain akhirnya buka suara dan ia mengaku bersedia untuk kembali ke Barcelona. Berbicara kepada media Spanyol, Adama Traore mengatakan jika Barcelona adalah rumahnya. Sang winger juga menyebutkan jika ada keseriusan dirinya akan membicarakan hal ini dengan sang agennya. Sebagai informasi, Barcelona memang sedang membutuhkan tambahan daya gedor untuk memperkuat lini serang mereka. Terakhir, Ronald Koeman sudah mendatangkan Memphis Depay dan juga Sergio Aguero dengan status bebas transfer. Fiorentina resmi umumkan kedatangan penyerang timnas Argentina. Fiorentina resmi mendatangkan penyerang timnas Argentina yakni Nicolas Gonzalez. Gonzalez didaratkan La Viola dari klub Bundesliga yakni Stuttgart dan diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Fiorentina harus mengucurkan dana besar untuk bisa mengamankan tanda tangan dari Gonzalez. Menurut laporan dari media Italia, pemain berusia 23 tahun itu ditebus dengan bandrol sebesar 27 juta euro. Sebelum resmi merapat ke Fiorentina, Gonzalez sempat diincar oleh Tottenham Hotspur. Akan tetapi klub Liga Inggris tersebut tidak mampu menyanggupi harga yang dipatok oleh Stuttgart untuk sang pemain. Gonzalez merupakan pembelian pertama La Viola di bursa transfer musim panas ini, dan ia akan diplot sebagai tandem dari Dusan Vlahovic yang tampil menawan pada musim yang lalu. Chelsea jadi yang terdepan untuk transfer Jack Grealish. Jack Grealish dilaporkan punya keinginan pindah dari Aston Villa sejak musim panas yang lalu. Ia merasa sudah waktunya untuk pindah dari Aston Villa. Dan banyak klub yang tertarik pada jasa Grealish. Manchester United sejak lama tertarik pada servisnya. Lalu belakangan ada Manchester City yang juga membidik pemain kelahiran 10 September 1995 tersebut. Akan tetapi dikutip dari VHS, Manchester City tidak berada dalam saga transfer Jack Grealish. Chelsea lah yang punya peluang paling besar untuk mendapatkan Jack Grealish pada musim panas ini.
Grealish sangat tertarik dengan proyek yang dibangun oleh Chelsea. Sedangkan dengan kemungkinan Chelsea melepas Hakim Ziyech ke AC Milan, Chelsea membuka peluang untuk merekrut sang pemain yang mencetakkan 7 gol dan juga 12 assist di Premier League pada musim yang lalu itu. Diberitakan Aston Villa tidak akan melepas Jack Grealish dengan harga yang murah. Jack Grealish dilaporkan punya mahar transfer yang cukup mahal. Sang playmaker diberitakan bisa ditebus di angka sebesar 80 juta pound sterling. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.